Oke, video selanjutnya tentang latihan soal dan pembahasan ujian kompetensi UKTTK, khususnya adalah untuk sediaan steril. Soal pertama, induksi farmasi memproduksi sediaan injeksi parenteral senyawa X sulfat 0,5%. Bahan baku memiliki sifat fisika kimia sebagai berikut. Bahan aktif stabil dalam rentang suhu 85 hingga 125 derajat Celcius, sehingga suhu yang digunakan dalam proses sterilisasi adalah 115 derajat Celcius. Mudah teroksidasi dan sangat sensitif terhadap sinar dengan energi tinggi. Pertanyaannya adalah, berapa lama proses sterilisasi tersebut? Apakah 5 menit, 15 menit, 30 menit, 45 menit, dan 60 menit. Pada sifat fisika kimia dinyatakan bahwa bahan aktif stabil dengan rentang suhu 85 hingga 125 derajat. Suhu yang digunakan dalam proses sterilisasi adalah 115 derajat. Bila kita hubungkan suhu dengan lamanya proses sterilisasi, semakin rendah suhu yang digunakan, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk proses sterilisasi. Ini adalah alat autoclave, alat yang digunakan untuk proses sterilisasi. Ini adalah beberapa kombinasi antara suhu dengan waktu. Dalam proses sterilisasi tersebut dibutuhkan suhu 115 derajat Celcius, sehingga lamanya proses sterilisasi adalah 30 menit. Semakin tinggi suhu yang digunakan, semakin cepat proses sterilisasinya. Oke, jawabnya adalah 15 menit. Ini adalah semacam grafik menyatakan bahwa proses pemanasan, proses sterilisasi, dan proses pendinginan. Start proses sterilisasi dimulai suhu sudah mencapai 115 derajat Celcius. Sehingga kita tunggu 30 menit baru dilakukan proses pendinginan. Dengan cara apa? Menurunkan suhunya. Soal selanjutnya, peningkatan suhu hingga 121 derajat disebabkan adanya peningkatan tekanan untuk mendapatkan banyaknya uap air selama proses sterilisasi menggunakan autoclave, sehingga dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan mikroorganisme. Pertanyaannya adalah, berapa tekanan yang digunakan pada alat tersebut? Apakah 11, 13, 15, 17, dan 19? Iya, jawabannya adalah 15. Dengan suhu 121, tekanan yang dibutuhkan adalah 15 PSI. Soal selanjutnya adalah, uap jenuh pada suhu 121 derajat pada proses sterilisasi menggunakan autoclave mampu membunuh secara cepat semua bentuk vegetatif mikroorganisme. Pertanyaannya, apakah mekanisme yang digunakan dalam menginaktivasi mikroorganisme pada proses tersebut? Apakah dehidrasi dan oksidasi, koagulasi dan denaturasi protein, reaksi alkilasi sianid, double strand break, atau radiolisis H2O. Jadi mekanisme yang digunakan dalam menginaktivasi mikroorganisme menggunakan autoclave adalah dengan adanya uap jenuh. Semakin tinggi suhu yang digunakan, semakin banyak uap jenuhnya, akan terjadi koagulasi. Uap jenuh akan masuk ke dalam bakteri, akan terjadi proses pengembangan ya. Untuk dehidrasi dan oksidasi itu adalah mekanisme menggunakan oven. Untuk proses reaksi alkilasi sianid adalah menggunakan metode gas. Pertanyaan selanjutnya, kegiatan kalibrasi autoclave setiap periode tertentu memiliki tujuan agar didapatkan hasil steril yang bebas dari mikroorganisme. Pertanyaannya adalah, apa indikator biologis yang digunakan untuk mendeteksi penetrasi panas pada alat tersebut? Apakah Bacillus pumilus, Bacillus stearothermophilus, Bacillus subtilis, Clostridium botulinum, atau Salmonella typhosa? Untuk Bacillus pumilus adalah salah satu bakteri yang digunakan untuk indikator biologis bila menggunakan radiasi. Untuk yang Bacillus subtilis sebagai indikator biologis apabila menggunakan metode panas kering yaitu oven. Jadi jawabannya adalah Bacillus stearothermophilus. Bacillus stearothermophilus adalah mikroba penguji yang bersifat termofilik dan memiliki endospora. Mikroba ini tersedia secara komersial dalam bentuk spore strip, dimasukkan dalam autoclave dan disterilkan lalu ditumbuhkan pada media. Jika media tetap bening, maka menunjukkan autoclave telah bekerja dengan baik dan siap digunakan. Ya, oke, jawabannya adalah Bacillus stearothermophilus. Pertanyaan selanjutnya,
Inaktivasi mikroorganisme dengan mekanisme dehidrasi dan oksidasi adalah cara yang efektif untuk proses inaktivasi mikroorganisme pada bahan penyerbuk seperti talak dalam pembuatan sediaan serbuk steril. Pertanyaannya adalah, berapa derajat suhu yang digunakan untuk proses tersebut? Apakah 100 derajat, 115, 121, 134, dan yang terakhir 180. Dalam proses inaktivasi mikroorganisme dengan mekanisme dehidrasi dan oksidasi, ini adalah mekanisme apabila menggunakan sterilisasi panas kering, yaitu menggunakan oven. Jadi suhu yang digunakan dalam proses tersebut adalah 180 derajat selama 30 menit. Dengan menggunakan oven, Anda bisa menggunakan dengan suhu 160 selama 120 menit, suhu 170 selama 60 menit, suhu 180 selama 30 menit. Semakin tinggi suhu yang digunakan, semakin cepat proses sterilisasinya. Pertanyaan selanjutnya, TTK melakukan kalibrasi oven setiap periode tertentu. Tujuannya agar didapatkan hasil sterilisasi yang bebas dari mikroorganisme. Apa indikator biologis yang digunakan untuk mendeteksi penetrasi panas pada alat tersebut? Ini adalah pilihannya, apakah Bacillus pumilus, Bacillus stearothermophilus, Bacillus subtilis, Clostridium botulinum, atau Salmonella typhosa. Ya, jawabannya adalah Bacillus subtilis. Untuk pumilus adalah indikator biologis sterilisasi menggunakan radiasi. Untuk Stearothermophilus adalah indikator biologis menggunakan sterilisasi autoklav. Pertanyaan selanjutnya, untuk menghasilkan produk yang harus bebas mikroorganisme, kualifikasi oven hendaknya mencakup validasi proses dipirogenasi. Pertanyaannya, bagaimana mekanisme alat tersebut untuk menginaktivasi mikroorganisme? Apakah dehidrasi dan oksidasi, koagulasi dan denaturasi protein, reaksi alkilasi sianid, double strand break, atau radiolisis H2O? Ya, jawabannya adalah dehidrasi dan oksidasi. Pertanyaan selanjutnya, industri farmasi memproduksi sediaan injeksi parenteral gentamicin 40 mg per mili. Dari data COA diperoleh informasi sifat fisika kimia sebagai berikut. Bahan baku mengalami degradasi pada suhu di atas 70 derajat, mudah teroksidasi dan sangat sensitif terhadap sinar dengan energi tinggi. Apakah metode sterilisasi yang sesuai pada proses tersebut? Apakah filtrasi dan membran? B. Panas basah, C. Panas kering, radiasi gamma, atau gas etilen oksid. Informasi terkait sifat fisika kimia, bahan baku mengalami degradasi pada suhu di atas 70 derajat, mudah teroksidasi dan sangat sensitif terhadap sinar dengan energi tinggi. Jadi jawabannya adalah ya, filtrasi dan membran. Selanjutnya, penentuan jenis membran filter dalam sterilisasi menggunakan metode filtrasi merupakan hal yang penting untuk mendapatkan sediaan yang bebas dari mikroorganisme. Pertanyaannya, berapa mikron ukuran yang digunakan dalam metode tersebut? Apakah 0,22, 0,32, 0,42, 0,52, atau 0,62? Ya, untuk membran filtrasi steril di bawah 0,22 mikron. Ya, ini adalah contoh membran filter yang bisa digunakan sterilisasi filtrasi dengan ukuran 0,22 mikron. Pertanyaan selanjutnya, TTK di industri farmasi akan memproduksi sediaan tetes mata kloramfenik 0,5% dalam wadah plastik 5 mili yang tidak tahan terhadap pemanasan. Apa metode sterilisasi yang sesuai pada produk tersebut? Apakah filtrasi dan membran, panas basah, panas kering, atau radiasi dan gas etilen oksid? Dan jawabannya adalah apakah filtrasi dan membran, panas basah, panas kering, radiasi gamma, atau gas etilen oksid. Klorfenikol adalah antibiotik yang tidak stabil terhadap pemanasan tinggi, jadi pilihannya adalah ya, menggunakan radiasi gamma. Pertanyaan selanjutnya, TTK di industri farmasi akan melakukan sterilisasi sediaan semisolid dengan karakteristik bahan aktif
Sifatnya adalah mudah mengalami degradasi pada suhu di atas 60 derajat dan mudah teroksidasi. Berapa besar nilai yang digunakan untuk inaktivasi mikroorganisme tersebut? Dia tidak stabil terhadap pemanasan di atas 60 derajat dan mudah teroksidasi. Jadi metode yang digunakan adalah metode sterilisasi radiasi. Untuk sterilisasi radiasi, dosis kilogray yang digunakan dalam proses menginaktivasi mikroorganisme adalah 25 kg. Oke, awal pemakaian dosis radiasi dalam penetapan dosis dilandasi dengan dosis minimum untuk membunuh mikroorganisme yang paling resisten terhadap radiasi, yaitu strain Bacillus thuringiensis E601. Dari hasil studi tersebut ditetapkan bahwa dosis sterilisasi radiasi adalah 25 kg. Ini menurut sterilisasi of healthcare product tentang radiasi sterilisasi, bahwa dosis yang digunakan dalam sterilisasi tersebut setiap batch-nya adalah 25 kg. Selanjutnya, seorang TTK akan melakukan sterilisasi sediaan steril dengan menggunakan metode radiasi. Setiap probabilitas mikroorganisme hidup yang terdapat pada masing-masing produk multiple dose menerima paparan dosis radiasi 25 kg. Berapa nilai sterilisasi assurance level atau SAL yang harus tercapai pada sediaan tersebut? Apakah 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 4, atau 10 pangkat min 5, dan 10 pangkat min 6? Oke, arti sel 10 pangkat min 6 adalah dari 1 juta produk hanya 1 produk yang tidak steril. Ya, untuk sediaan multiple dose harus mencapai nilai sel adalah 6, yaitu 10 pangkat 6. Jadi dari 1 juta produk yang dibuat hanya 1 produk yang boleh tidak steril. Lebih dari itu silakan di reject. Ya, jawabannya adalah 10 pangkat min 6. Pertanyaan selanjutnya adalah, TTK melakukan proses bubble point test sebelum melakukan pengisian produk ke dalam vial. Pertanyaannya adalah, apa tujuan dilakukan uji tersebut? A. Mengetahui integritas dari pasangan penyaring. B. Mengetahui kebocoran masing-masing sediaan steril. C. Mengetahui jumlah partikel dalam sediaan. D. Mengetahui sisa residu selama proses sterilisasi gas. Dan E adalah mengetahui kandungan bakteri dalam alat uji. Bubble point test ini adalah untuk mengetahui integritas dari pasangan penyaring. Nah, ini jadi membran filter yang terpasang pada switch dalam pengujian dalam skala lab perlu dilakukan uji bubble point test untuk memastikan apakah integritas dari pasangan penyaring tidak mengalami kebocoran. Ini adalah tabel hubungan diameter membran, ukuran pori, dan volume udara yang sisa. Artinya, gelembung yang terbentuk harus di 0,8 dari 5 mili. Oke, pertanyaan selanjutnya. Peningkatan populasi sel bakteri dikarenakan dalam kondisi pertumbuhan yang seimbang. Apa nama fase pertumbuhan bakteri tersebut? Apakah eksponensial fase, dead fase, log fase, stationary fase, atau unstable fase? Peningkatan populasi sel bakteri, berarti ada peningkatan di sini dengan pertumbuhan yang seimbang antara nutrisi yang ada dalam media. Ini adalah bagian pertumbuhan bakteri dengan versus waktu. A adalah log fase, yaitu periode penyesuaian yang sangat penting untuk penambahan metabolit pada kelompok sel menuju tingkat yang setara dengan sintesis sel maksimum. Proses A ini adalah masih proses adaptasi. Untuk eksponensial fase adalah sel berada dalam keadaan pertumbuhan yang seimbang. Untuk yang C adalah stasioner fase. Fase ini adalah jumlah sel yang hidup tetap konstan untuk periode yang berbeda bergantung pada bakteri, tetapi pada akhirnya menuju periode penurunan produksi. Hal ini disebabkan karena berkurangnya nutrisi yang tersedia dalam media. Yang D adalah dead fase, adalah jumlah sel yang mati lebih banyak daripada sel yang hidup. Dikarenakan kehabisan nutrisi, maka populasi bakteri akan menurun jumlahnya. Ya, jawabannya adalah eksponensial fase.
Untuk pertanyaan selanjutnya, bakteri dapat tumbuh dalam medium yang mengandung satu atau lebih sesuai dengan nutrisi. Pertanyaannya, apa urutan fase pertumbuhan tersebut? A. Eksponensial, stasioner, log atau dead. Yang kedua, log, eksponensial, stasioner atau dead. Yang C, log, stasioner, eksponensial atau dead. Yang D, eksponensial, log atau stasioner atau dead. Yang terakhir adalah stasioner, eksponensial, log fase, dan dead fase. Ini adalah bagan pertumbuhan bakteri, ada A, B, C, D. A adalah proses penyusuan, B adalah proses peningkatan jumlah bakteri, C ini adalah terjadi proses yang stagnan, pertumbuhan stagnan, tidak ada pertumbuhan bakteri. Yang D adalah proses menurunnya populasi bakteri. Ya, jawabannya adalah log fase, eksponensial, stasioner, dan dead fase. Ya, jawabannya adalah B. Pertanyaan selanjutnya. Pengamatan distribusi panas dalam keadaan kosong bertujuan untuk mengetahui keseragaman distribusi panas di dalam oven kering. Apa alat yang digunakan dalam uji tersebut? Oke, dalam proses sterilisasi panas, sebelum digunakan oven, pastikan distribusi panas harus mencapai suhu yang diinginkan. Nah, alat yang digunakan adalah termokouple. Termokouple adalah alat untuk mengukur distribusi panas dalam alat kosong. Untuk measure konten adalah alat yang digunakan untuk mengukur kadar air partikel. Untuk magnetonic pressure adalah alat yang digunakan untuk mengukur perbedaan tekanan udara dalam ruangan. Untuk termohygrometer adalah alat untuk mengukur suhu dan kelembapan ruangan. Untuk termometer adalah alat untuk mengukur suhu. Ini adalah alatnya. Alat ini untuk mengetahui keseragaman distribusi panas di berbagai sisi dalam oven. Di pertanyaan selanjutnya, TTK di bagian R&D akan melakukan perhitungan untuk menimbang vitamin C dengan presentasi kandungan 0,5% untuk 100 ampul per 5 ml. Berapa gram bahan baku obat yang harus ditimbang? Apakah 0,5, 2,25, 2,5, 2,75, atau 3 gram? Vitamin C yang dibutuhkan adalah 0,5%. Sediaan yang diinginkan adalah bentuk sediaan cair. Jadi persentase bobot volume B per V gram zat larut dalam 100 ml. Diketahui kadar bahan baku adalah 0,5%. Jumlah diinginkan adalah 100 ampul. Jadi jumlah yang dibutuhkan adalah 0,5 gram per 100 ml dikalikan 5 ml dikalikan untuk 100 ampul. Ya, jawabannya adalah 2,5 gram. Oke, pertanyaan selanjutnya. Proses sterilisasi menggunakan gas etilen oksid memiliki kemampuan bakterisid dan daya penetrasi yang tinggi pada kertas, papan, plastik, dan serbuk. Sterilisasi ini merupakan pilihan apabila bahan aktif memiliki sifat tidak tahan terhadap panas, mudah teroksidasi, dan sangat sensitif terhadap sinar dengan energi tinggi. Apa mekanisme yang digunakan dalam menginaktivasi mikroorganisme pada proses tersebut? Apakah dehidrasi dan oksidasi, koagulasi dan denaturasi protein, reaksi alkilasi sianid, double strand break, atau radiolisis H2O? Jawabannya adalah reaksi alkilasi sianid. Metabolit esensial yang terdapat pada mikroorganisme seperti gugus SH, NH2, COH, dan OH merupakan metabolit esensial yang terdapat pada mikroorganisme. Dengan adanya reaksi alkilasi, akan terjadi pemindahan atom H diganti dengan radikal hidroksietil sehingga mikroorganisme tidak dapat reproduksi dan akhirnya mati. Pertanyaan selanjutnya. Kunci sukses menangani diabetes mellitus adalah memiliki kepatuhan dalam menjalankan pengobatan. Kepatuhan sebagai sikap yang terdiri dari kemauan dan niat untuk menggunakan insulin sesuai dengan aturan dokter. Berapa volume produk yang akan disuntikan sesuai dengan rute pemakaian tersebut? Apakah 0,05 hingga 0,1 mili, 0,1 hingga 0,2 mili, 0,1 hingga 1 mili, 1 hingga 5 mili, atau 1 hingga 10 mili. Produk yang disuntikan adalah sediaan insulin. Insulin yang akan disuntikan itu melalui rute pemakaian secara subkutan, di mana volume yang dianjurkan adalah 0,5 hingga 2 mili.
Ini adalah cara penyuntikan secara rute pemakaian subkutan di bawah dermis. Insulin adalah sedium small volume parenteral di mana rute pemakaian secara subkutan itu 0,5 hingga 2 mili. Ya, jawabannya adalah 0,1 hingga 1 mili. Dalam pembuatan sedium parenteral multidose, tujuan penambahan bahan tambahan adalah menjamin sterilitas sediaan. Apakah bahan tambahan yang digunakan pada sediaan tersebut? Ini adalah sedium multidose, adalah sediaan yang bisa dipakai beberapa kali, sehingga perlu ditambahkan semacam bahan pengawet. Dari pilihan jawaban ada benzyl kuning klorid, disodium edetate, sodium metabisulfit, tiosulfat maupun sodium fosfat monobasik. Penambahan zat antibakteri dilakukan bila dikerjakan secara aseptis. Yang kedua adalah dibuat sediaan parenteral multidose, sediaan sterilisasi secara filtrasi, sterilisasi cara panas dari suhu 90. Ya, jawabannya adalah benzyl kuning klorid. TTK di bagian R&D akan melakukan perhitungan tonisitas pada sediaan steril. Jika diketahui 2 mili larutan phenylephrine hidroklorid 1% dengan nilai ekivalen phenylephrine adalah 0,32. Berapa NaCl yang harus ditambahkan agar sediaan tersebut isotonis? Apakah 0,16, 0,32, 0,58, 0,68 atau 0,9? Oke, kalau kita lihat di Farmakope edisi 5 di tahun 2015 di halaman 1797, kadar larutan atau kesetaraan natrium klorida untuk phenylephrine hidroklorid dengan persentase 1% adalah 0,32. Ini adalah perhitungannya. NaCl yang harus ditambahkan agar larutan menjadi isotonis dengan cara M kali E. M adalah massa bahan obat per gram dan larutan yang dibuat, dan E adalah ekivalen phenylephrine. M adalah 1%, E-nya adalah 0,32. Hasilnya adalah 0,32%. Jadi NaCl yang harus ditambahkan agar larutan tersebut isotonis adalah 0,9 dikurangi dengan 0,32. Hasilnya adalah 0,58%. Pertanyaan selanjutnya, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan bahan tambahan pada pembuatan sediaan steril. Ketidakstabilan bahan aktif seperti oksidasi terhadap udara dapat menurunkan kualitas produk. Apa bahan tambahan yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Apakah benzyl kuning klorid, propilen glikol, propil paraben, sodium klorida, atau sodium tiosulfat? Diketahui bahwa ketidakstabilan bahan aktif seperti oksidasi terhadap udara. Ini adalah permasalahan yang bisa menurunkan kualitas. Oksidasi terhadap udara bisa ditambahkan bahan antioksidan. Dalam pilihan jawaban, mana yang memiliki fungsi sebagai antioksidan? Apakah benzyl kuning klorid, propilen glikol, propil paraben, NaCl, atau sodium tiosulfat? Benzyl kuning klorid memiliki fungsi sebagai pengawet, propilen glikol sebagai konsolven, propil paraben sebagai pengawet, sodium klorida sebagai isotonis agent. Jawabannya adalah sodium tiosulfat. Ketidakstabilan obat dapat disebabkan karena oksidasi udara, pengaruh pH, pengaruh panas pada waktu sterilisasi, dan pengaruh cahaya. Oke, ini adalah beberapa jenis antioksidan seperti sodium sulfat, metabisulfat, bisulfat, tiosulfat, sodium askorbat, tokoferol. Oke, jawabannya adalah sodium tiosulfat. TTK di bagian R&D akan melakukan perhitungan formula sediaan parenteral multidose dengan pH 6,8 hingga 7,2. Ini adalah formulasi sediaan beta-metason sodium fosfat 3 mg. Pertanyaannya, berapa gram jumlah pengawet yang harus ditimbang jika membuat 200 vial? Apakah 0,1 gram, 0,2, 0,4, 0,6, atau 0,8 gram? Dilihat formulasinya, manakah memiliki fungsi sebagai pengawet? Ya, jawabannya adalah benzyl kuning klorid sebagai pengawet. Untuk perhitungannya, karena sediaan yang diinginkan adalah sediaan 10 mili, kadar benzyl kuning klorid 0,01%, artinya adalah 0,01 gram dalam 100 mili dikalikan 10 mili, lalu dikalikan dengan 200 vial, dan hasilnya adalah 0,2
bergerak. Ya. Pertanyaan selanjutnya, TTK di bagian R&D akan melakukan perhitungan formulasi sediaan parentral single dose dengan pH 3,5 hingga 5. Ini adalah formulasinya, formulasi salbutamol sulfat 2 mg. Apa bahan tambahan yang digunakan sebagai chelating agent pada sediaan tersebut? Oke, dari formulasi manakah yang memiliki fungsi sebagai chelating agent? Apakah sodium tiosulfat, sodium fosfat, sodium klorid, disodium endetate, atau benzalkonium klorid? Ya, jawabannya adalah disodium endetate. Oke, ini chelating agent. Silakan Anda cari di Experian ya, di halaman 249 edisi 6. Ini persentase yang digunakan 0,005 hingga 0,1%. Oke, pertanyaan selanjutnya, TTK di bagian R&D akan melakukan perhitungan tonisitas pada sediaan steril dengan menggunakan penurunan titik beku. Jika diketahui, formulasinya adalah ranitidin HCl 27,9 mg, Na2H2PO4 anhidrat 0,98 mg, KH2PO4 1,5 mg, ditambahkan aqua pro injeksi sampai 1 ml. Berapa NaCl yang harus ditambahkan agar sediaan tersebut isotonis? Apakah 0,0264, 0,1771, 0,2790, 0,3060, atau 0,5200? Oke, ini adalah data nilai penurunan titik beku. Untuk mendapatkan sediaan yang isotonis, penurunan titik beku harus mencapai 0,52. Maka kekurangan titik beku supaya isotonis dengan cara 0,52 dikurangi dengan titik beku dari titik beku zat dalam sediaan dari ranitidin ditambahkan dengan titik beku zat dalam sediaan Na2H2PO4 dihidrat dan ditambahkan dengan KH2PO4, dan hasilnya adalah 0,1771. Nilai TF sebesar 0,52 sebanding dengan 0,9%. Maka nilai TF 0,1771 sebanding dengan NaCl sebesar 0,1771 dibagi dengan 0,52 dikalikan dengan 0,9%, dan hasilnya adalah 0,306. Jadi supaya isotonis perlu ditambahkan persentase NaCl sebanyak 0,306%. Ya. Oke, inilah rumusnya dengan menggunakan persamaan W sama dengan 0,52 dikurangi A per B. Oke, pertanyaan selanjutnya, TTK di bagian QC akan melakukan penentuan keseragaman kandungan secara random pada sediaan parentral 75 mg dalam 2 ml. Lalu dilakukan pengenceran sebanyak 2 tahap, yang dimana tahap pertama adalah diambil 100 mikron dilarutkan dalam 50 ml, dan dilanjutkan tahap selanjutnya yaitu diambil 1 ml dilarutkan sampai batas 10 ml, dan hasil serapan pada spektrofotometri UV vis adalah 0,4543. Pertanyaan, berapa persen zat yang terkandung dalam sediaan tersebut? Jika persamaan regresi dari kurva baku obat adalah Y sama dengan 0,05730X ditambahkan dengan 0,01780. Dalam perhitungannya diketahui persamaan Y sama dengan 0,05730X ditambah dengan 0,01780. Hasil serapan pada spektro silakan masukkan ke dalam persamaan dengan nilai Y. Oke. Masukkan nilai serapan pada persamaan tersebut hingga didapatkan nilai X dengan cara 0,4543 itu adalah serapan yang dihasilkan dikurangi dengan nilai interceptnya yaitu 0,01780 lalu dibagi dengan nilai slope-nya yaitu 0,0573. Hasilnya adalah 7,6178 mg per liter. Selanjutnya adalah tentukan kadar kali pengenceran. Ada 2 tahap pengenceran dalam menentukan kadar tersebut, yang dimana yang tahap pertama adalah pengenceran 500 kali diambil 0,1 dilarutkan dalam 50, ini setara dengan
500 kali pengenceran. Tahap selanjutnya adalah diambil 1 mili dilarutkan dalam 10 mili. Ini setara dengan 10 kali pengenceran. Sehingga jumlah pengencerannya adalah 5000 kali. Tahap selanjutnya hitung kadar pengenceran, yaitu 6,396 mg per liter dikalikan dengan 5000 kali. Hasilnya adalah 38089,00 ppm atau miligram per liter. Selanjutnya tentukan kadar sebenarnya, yaitu 38.089 dikalikan 2 mili dibagi dengan 1000 mili, dan hasilnya adalah 76,178 mg. Berapa persen yang terlarut? 76,178 mg dibagi dengan 75 mg dikalikan dengan 100%, dan hasilnya adalah 101,57%. Itu adalah cara untuk menentukan keseragaman kandungan dalam sediaan. Pertanyaan selanjutnya, TTK di bagian R&D akan melakukan proses pembuatan sediaan injeksi dengan bahan aktif phenylephrine HCl dengan menggunakan metode sterilisasi panas basah. Pertanyaannya adalah, pada kelas bersih apa yang digunakan untuk melakukan proses pengisian larutan injeksi ke dalam wadah sediaan? Pilihan jawabannya adalah A dalam B, B dalam C, B, C, atau yang D. Kelas bersih yang digunakan untuk melakukan proses pengisian larutan injeksi ke dalam wadah sediaan. Oke, ini adalah penjelasan terkait spesifikasi ruang bersih kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Untuk kelas A adalah zona untuk kegiatan yang beresiko tinggi, misalnya zona pengisian penutupan wadah menggunakan tutup karet, pengisian ampul dan vial terbuka, penyambungan secara aseptis. Umumnya, kondisi ini dicapai dengan memasang suatu unit aliran udara laminar sesuai dengan laminar airflow di tempat kerja. Untuk pembuatan dan pengisian secara aseptis, kelas ini adalah lingkungan latar belakang untuk zona kelas A. Dan C dan kelas C dan D adalah area bersih untuk melakukan tahap proses pembuatan dengan resiko yang lebih rendah. Ya, jawabannya adalah kelas A dalam kelas B. Oke, sekian contoh-contoh latihan untuk ujian kompetensi. Semoga dalam pelaksanaan Anda diberikan kemudahan, diberikan hasil yang optimal. Sekian, saya akhiri. Terima kasih.